kita ambil contoh sederhana, Google. Yeah. Ya, Google bisnis yang menjadi $1 billion business. Yeah. Ada orang yang benci sama Google nggak? Nggak ada. Semua kita yang memakai Google, memakai jasa Google, kita love Google. Yeah. Itu yang namanya non-zero sum game. Ya, dan dia levelnya global. Ya, Yahoo demikian juga, levelnya global. Ya, paling kalau bersaing antara sesama mereka yang tidak, tapi tidak ada yang merasa dirugikan, baik dia orang Afrika, orang Jepang. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh non-zero sum game. Bagaimana kita sharing information? Sharingnya bisa lakukan di Google apa saja. Ya, dia bisa lakukan bisnis, dia bisa lakukan pendidikan, bercanda, ya, apa aja dia bisa lakukan, sampai pornografi juga bisa lakukan. Semua mempunyai sense of belonging. Jadi kalau sekarang kita lihat kesenjangan-kesenjangan yang seperti you katakan di situ, karena memang yang dimainkan adalah zero sum game. Kita melihat ada antara pemerintah sama DPR misalnya dengan kasus-kasus yang belakangan ini, itu kan zero sum game. I win, you lose. Ya, nah makanya violence yang terjadi di masyarakat kita itu karena kita tidak melakukan dinamik dari non-zero sum game tidak ada. Dan untuk melakukan itu, kenapa tidak terjadi? Kembali lagi, level kesadaran para pemimpin kita, level kesadaran para pengambil keputusan, belum sampai ke sana. Jadi, level of consciousness atau consciousness menjadi sangat penting. Kita punya teknologi macam-macam, kita punya pengetahuan macam-macam, kita punya uang, kita punya teori ekonomi, kita punya teknologi. Tetapi kalau ada satu unsur yang namanya level of consciousness tidak mengimbangi itu, maka yang akan terjadi kesenjangan dan akan terjadi adalah kehancuran. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki ekonomi, teknologi, dan kita memiliki consciousness yang tinggi, kita survive. Ya, kita survive. Nah, waktu saya kecil ya, saya melihat ya kehidupan orang-orang spiritual. Saya bilang, wah, kenapa orang-orang spiritual ini kehidupannya melarat ya? Jadi saya nggak mau seperti mereka gitu ya. Saya nggak mau seperti mereka. Jadi ya saya sekolah gitu ya, sekolah. Tapi dalam perjalanannya akhirnya materi juga bukan segalanya, teknologi dan sebagainya bukan segalanya. Dan di dalam perjalanan hidup setiap orang ya dan setiap bangsa selalu melalui tahapan yang namanya violence. Jadi sekarang kalau kita melihat kekerasan, kita nggak perlu terlalu sinis, Pak Gigin ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi baru-baru ini yang Pak Gigin di pembukaan acara ini soal waria tadi dengan FPI, kita nggak usah terlalu risau sebagai observer. Ini menunjukkan bahwa kita ada satu proses pergolakan menuju kepada level kesadaran yang lebih tinggi. Setiap kali seseorang atau sekelompok atau satu grup atau satu bangsa menuju kesadaran lebih tinggi, itu selalu melalui violence, selalu melalui chaos. Saya ambil contoh misalnya Hitler. Ya, Hitler adalah seorang individu yang mempunyai satu kesadaran bahwa bangsa dia diperas oleh orang-orang yang Yahudi. Dia adalah sebenarnya Hitler veteran Perang Dunia Pertama, Dia dapat tanda jasa, dia ketembak ya. Lalu dia melihat, loh setelah dia kalah perang, kenapa Jerman oleh perjanjian Versailles kalau nggak salah harus membayar biaya-biaya perang, pemasan perang. Dan negaranya waktu itu Jerman dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang orang-orang yang kebetulan darahnya darah Yahudi, ya orang Jerman yang darah Yahudi. Nah, semua orang takut mengatakan, tapi Hitler punya keberanian. Coba kita lihat Hitler dari sisi lain. Hitler mengatakan bahwa ini tidak benar apa yang dilakukan. Saya pejuang, saya merdeka, berjuang untuk perang dunia untuk mempertahankan negara saya. Sekarang saya harus bayar biaya perang. Lalu dari kesadaran seorang individu, dia pidato mulai di alun-alun. Orang tadinya ada nggak dengar, tapi mulai ada 5 orang dengar, 10 orang dengar. Terjadi kesadaran kelompok. Dari individu terjadi kesadaran kelompok. Lalu lama-lama kelompok ini menjadi lebih besar. Akhirnya sampai mereka membuat satu partai namanya Partai Nazi. Pada saat itu terjadi revival, kebangkitan baru. Ya, pada waktu Partai Nazi ini muncul kebangkitan baru sehingga mereka memimpin. Kemudian apa yang terjadi? Mereka mulai ingin menguasai dunia. Muncul kesadaran baru lagi yang dipimpin oleh Amerika dan sekutu. Ya, terjadi violence di antara keduanya, right? Ya, kemudian muncul lagi Jepang, terjadi violence. Begitu violence itu diakhiri dengan bom atom Hiroshima, apa yang terjadi? Muncul dunia baru. Orang sekarang sangat berhati-hati
untuk melakukan perang. Ya. War is not an instinct. Ya. War itu is an invention. Jadi kita perang itu bukan insting, perang itu satu invention. Nah, setelah kita invent sesuatu, kita pada satu level kesadaran tertentu. Sejak Perang Dunia Kedua dan bom atom Hiroshima dijatuhkan, tidak pernah ada lagi perang yang korbannya demikian besar seperti itu. Jadi artinya apa? Setelah terjadi chaos Perang Dunia Kedua, Perang Dunia ke-1, Perang Dunia Kedua, muncul kesadaran baru. Dan kalau kita lihat dengan kejadian di Darfur pada dekade ini, kejadian WTC, perang di Irak, kalau kita lihat korbannya by percentage is very low compare dibandingkan dengan pada zaman biblical, pada century ago and so on. Dan ternyata memang dalam diskusi yang lalu kita pernah bicara fraktal kan, fraktal bagian. Ternyata violence itu adalah fraktal. Dari yang besar makin lama kecil, makin lama kecil, makin lama kecil, makin lama kecil, lama-lama dia bergetar, lama-lama ada timbul kesadaran baru. Jadi saya melihat violence sebagai satu proses pencerahan yang harus dilalui oleh kita. Ya, diskusi ini kita lakukan apa? Karena kita melihat ada ketidakadilan kan di situ. Karena kita lihat, kita diskusi untuk mencerahkan. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian itu membuat satu bangsa untuk tercerahkan. Genghis Khan waktu dia menguasai hampir seluruh dunia, kesadaran apa yang baru muncul? Kesadaran bahwa Barat bertemu dengan Timur. Kalau nggak ada Genghis Khan, mungkin kita nggak akan bertemu antara budaya Barat dan budaya Timur. East West. And the two never clipping. They never meet ya. The two shall never meet. Gitu. Oke, menarik sekali Pak Richard. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan segera kembali dengan pembicaraan yang lebih seru.